Seperti yang telah kami katakan, penganut faham transplantasi dan rasionalis adalah dua aliran dalam Sunni, jadi selalu ada pembeli. Apakah Arab Saudi mensponsori ini atau tidak? Hal ini selalu mempunyai pembeli di dunia Islam. Di utara Jeddah, di kawasan pesisir antara Teluk Aqaba dan Hijaz, di Laut Merah sedang dibuka kawasan pariwisata bernama Projek Neom dengan anggaran miliaran dolar. Ini termasuk studio filem Dalalam. Semua ini akan mengubah kehidupan beragama di Arab Saudi. Setelah tahun 1902, negara Saudi ketiga yang masih ada sampai sekarang didirikan. Selama negara berfungsi di sini, Wahhabisme selalu berfungsi sebagai semacam sekte resmi, ideologi resmi negara tersebut. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan berbicara tentang Wahhabisme dan Arab Saudi. Tamu kami adalah Profesor Dr. Mehmet Ali Biukara. Selamat datang, Tuan. Sama-sama, terima kasih. Apa kabarmu? Terima kasih. Pak, kami ingin berbicara tentang Wahhabisme dan Arab dengan Anda hari ini. Bisakah Anda menjelaskan tentang munculnya gerakan Wahhabisme dan ciri-cirinya? Ya, Wahhabisme mengambil namanya dari pendirinya Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Muhammad ibnu Abdul Wahhab adalah seorang ulama Hanbali yang hidup pada abad ke-18. Ia lahir pada tahun 1702 atau 1703 dan dia meninggal pada akhir 100 tahun. Saya bilang ulama Hanbali. Jika kita menengok ke masa lalu, ada dua gerakan utama dalam Ahlus Sunnah. Salah satu ahli pendapat, salah satu ahli hadis. Kaum Rai yang menganut aliran Hanafisme dan teologi juga muncul di sana. Asy'ariisme dan Maturidiisme muncul. Cabang-cabang inilah yang menjadi mayoritas. Ada pula mazhab hadis yang kita sebut dengan ahli hadis atau ahli hadis, para sahabat hadis yang berkembang pada garis keturunan Ahmad bin Hanbal. Sementara kaum Rai mengutamakan istihad qiyas dan meneruskannya atas dasar hikmah daripada narasi, maka para sahabat hadis adalah pusat narasi, pusat transmisi, tiga definisi iman dan dalil. Ada banyak ulama besar dalam mazhab ini. Ada Ibn Taymiyah misalnya, dan ada juga yang mengembangkannya dalam kerangka pemikiran ini. Setidaknya setelah abad ke-8 Hijriah, kita melihat pengaruh besar Ibn Taymiyah. Muhammad ibnu Abdul Wahhab juga merupakan seorang ulama dari mazhab tersebut. Di manakah dia tinggal? Jika kita melihat peta Arab Saudi saat ini, tepat di tengah-tengah di sekitar ibu kota, di wilayah yang dulunya dikenal sebagai Yemame, yang sekarang dikenal sebagai Najd, tidak banyak kota dengan populasi yang sangat kecil. Ini adalah tempat di mana terdapat oasis dan suku-suku yang hidup di zaman kuno. Ia lahir dan besar di sini dan mengenyam pendidikan di Madinah. Kemudian, setelah berkunjung lagi ke Basra, dia kembali ke kampung halamannya. Dia adalah seorang sarjana yang mengambil alih tugas ayahnya sebagai hakim setelah kematiannya dan menjadi anggota sekolah ini. Membuat lompatan, saya menyebutnya sebagai tipping, tapering, intensifikasi. Mengapa saya bilang tipping dan tapering? Karena suatu hal tertentu dengan Ibn Taymiyah, mazhab ulama hadis yang sudah melampaui dirinya, melunak, bahkan menjadi lebih masuk akal. Muhammad ibnu Abdul Wahhab dan para ulama yang mengikuti jejaknya works telah beralih ke ekstremisme. Ekstremisme ini adalah penggunaan takfir yang semakin gencar dan teror terhadap masyarakat dan massa yang dinyatakan takfir. Kami mungkin dapat menambahkan isu ketiga ke dalamnya. Berdirinya Wahhabi juga berarti berdirinya Arab Saudi. Tentu saja Wahhabisme juga demikian, juga garis ashabul hadits.
Politisasi aliran inilah yang nantinya disebut Salafiyeh. Apa peran Wahabisme dalam berdirinya Arab Saudi? Muhammad ibn Abdul Wahhab sangat fokus pada beberapa persoalan. Yang paling penting dari persoalan ini adalah persoalan tauhid. Tauhid membaginya menjadi 3 bagian. Tauhid rububiyat, tauhid uluhiyat, berupa amalan tauhid, khususnya mengenai monoteisme ketuhanan. Karyanya yang berjudul Kitab Tauhid sangat populer saat ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah mahakarya dari grup populer ini. Kejahatan dan anotasi dibuat tentang dia. Dalam buku ini sangat berfokus pada monoteisme ibadah. Tauhid ini adalah pemahaman dogmatis dan kritis yang didasarkan pada gagasan bahwa ritual-ritual sufi tertentu akan membahayakan monoteisme. Pekerjaan penguburan dilakukan secara intensif. Doa-doa yang dilakukan di sekitar makam Nabi Muhammad SAW juga termasuk di dalamnya. Wahabisme dibangun atas dasar bahwa salawat yang dipanjatkan kepadanya dan doa yang dipanjatkan setelah salawat tersebut adalah salah dan bertentangan dengan tauhid karena membangun mediasi antara Allah dan hambanya. Di tempat-tempat di mana beliau bertugas sebagai Kadihan Bali, penerapan tauhid ini mempraktekkannya penghancuran makam karena makam-makam itu adalah tempat perantara teror dan pelecehan terhadap orang-orang yang berdoa di sekitar makam-makam tersebut. Dengan praktik-praktik semacam itu menciptakan masalah di wilayah tersebut. Dia harus meninggalkan beberapa tempat. Tempat terakhir yang ia datangi adalah tepat di sebelah Riyadh, ibu kota Arab Saudi, yang saat ini dapat kita anggap sebagai kamar mandi yang terletak di pinggiran kota Riyadh. Dure. Belum ada Arab Saudi pada waktu itu, tetapi keluarga Saud tinggal di sana sebagai sebuah suku. Muhammad ibn Saud, kepala suku pada waktu itu, memberikan perlindungan kepada Ibnu Abdul Wahhab. Muhammad ibn Abd al-Wahhab sebagai balasannya berkata kepadanya, "Saya mengakui Anda sebagai Amirul Mukminin. Saya melihat Anda sebagai orang yang akan menjamin urusan orang-orang beriman dan kemajuan Islam." Aliansi ini kemudian berkembang dan dengan cepat menjadi sebuah deklarasi. Inilah yang disebut Perjanjian Dir-Iye dalam sejarah pada tahun 1744. Yaitu seorang sarjana dengan pesanan, ini adalah aliansi. Kita juga bisa menyebutnya sebagai aliansi antara agama dan politik. Ada bendera Arab Saudi. Tauhid menulis La ilaha illallah. Ia juga memiliki lambang. Misalnya ketika kita melihat televisi Saudi, kita melihatnya di sisi kanan, di atas. Sebuah pohon palem atau kurma, 2 pedang diagonal di bawahnya. Pohon itu melambangkan harta benda, kekuasaan. 2 pedang di bawahnya, salah satunya adalah pedang emir, pedang politisi. Yang lainnya adalah pedang cendekiawan. Keduanya bersekutu untuk melindungi harta dan kekuasaan. Ini sebenarnya adalah filosofi berdirinya Arab Saudi. Faktanya didirikan di Arab Saudi dengan aliansi ini pada tahun 1744. Sedang didirikan, dan Arab Saudi tentu saja diberikan oleh Wahabisme, fanatisme, dan apa yang melahirkan fanatisme ini dengan angin menyebar dengan cepat. Muhammad ibn Abdul Wahhab menulis surat undangan. Surat-surat ini sampai ke Kekaisaran Ottoman, mengundang ke tauhid. Suku-suku Arab, Mesir, Iran menulis surat kemana-mana. Beberapa di antaranya tidak membuahkan hasil di sebagian besar dari mereka,
Tetapi ketika mereka tidak mendapatkan hasil, tindakan militer mulai berlaku. Dengan demikian, Arab Saudi juga semakin berkembang. Mereka menduduki Hijaz terakhir. Ketika mereka mengambil Hijaz dari Ottoman, Wahabi mengatakan Hijaz, maksudnya Mekah Madinah, Anda adalah negara khilafah. Ketika kota-kota suci ini hilang, Ottoman bereaksi keras. Ia lepas dari tangannya antara tahun 1813 dan 1805. Dia mengambilnya kembali pada tahun 1813. Pada tahun 1817, tentara Ottoman Mesir memasuki Dirie, ibu kota Wahabisme, dan menghancurkannya. Dengan demikian, negara bagian pertama berakhir. Kemudian kaum Wahabi mendirikan negara kedua. Itu juga dihancurkan menjelang akhir abad ke-19. Setelah tahun 1902, negara ketiga, negara Saudi ketiga, yang masih berlanjut hingga saat ini, didirikan. Selama negara ini beroperasi, Wahabisme selalu menjadi semacam sekte resmi, ideologi resmi negara tersebut. Dia terus melayani. Kami tidak bisa berkata banyak sekarang dari mana. Bagaimana kita melihat tangan kita? Bagaimana? Arab Saudi yang saat ini berada di bawah pemerintahan Salman bin Abdul Aziz, pendiri negara ketiga dan putra dari Abdul Aziz ibn Saud, yang sekarang menjadi raja adalah raja saat ini. Veli Ahad, yaitu siapa raja berikutnya? Karena tidak mempunyai anak laki-laki lagi, maka nama pendirinya akan diwariskan kepada cucu-cucunya. Putra Salman, Muhammad ibn Salman. Sejak ayahnya sudah tua, Muhammad ibn Salman sebenarnya memegang semua tali politik, tali budaya, dan tali militer Arab Saudi saat ini. Dia membuat sebuah pembukaan, sebuah terobosan besar. Ada beberapa masalah yang dibawa oleh Wahabisme ke negara ini, terutama karena Wahabisme yang selalu dikaitkan dengan terorisme dan ekstremisme Salafi setelah tahun 2001 dan setelah 11 September, dan menjadi subjek sejumlah pengadilan internasional, di mana ia terus-menerus dituduh sebagai pemilik ideologi di balik aktivitas teroris tersebut. Karena berada dalam konjungtur politik, ia ingin menyingkirkan beban ini dengan tidak mudah, dan ia mengambil beberapa langkah untuk mengurangi pengaruh Wahabisme dalam fungsi negara, dalam fungsi masyarakat, terutama dalam masyarakat dan dalam administrasi negara. Secara alamiah, artinya, beban Wahabisme pada negara dan masyarakat, yang pada masa raja-raja sebelumnya, pada masa Sultan Saud sebelumnya, ketika masa pemerintahan Muhammad ibn Salman mulai menurun, kita sudah bisa memperkirakan bahwa jika ia menjadi raja atau menjadi raja berikutnya, hal ini akan semakin menurun. Wahabisme sering dikritik habis-habisan oleh sekte-sekte Islam lainnya. Kritik apa dan apa saja? Ya, ekstremisme. Seperti yang saya katakan, mereka bertindak sangat cepat jika menyangkut takfir. Ada minat yang kuat terhadap tasawuf, salah satu kaidah tradisional dunia muslim. Oposisi. Hitam bukan hanya oposisi. Beberapa amalan sufi adalah rabitah, kemudian meminta kepada Allah dengan menggunakan syekh sebagai perantara. Ini juga berperan sebagai perantara makam syekh itu sendiri. Yang terjadi dalam tasawuf ini adalah mereka secara langsung menyatakan takfir terhadap hal-hal tersebut. Mereka tidak hanya menyatakan takfir, tapi juga menggunakan kekerasan, tahu perintah ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mereka juga telah mengubahnya menjadi kepolisian dengan mengoperasikannya di bawah kendali negara, terutama di Arab Saudi. Hal-hal ini misalnya diamati oleh sekte lain pada saat salib. Mereka tidak membolehkan amalan mereka menolak fakta sekte, mereka langsung mengatakan bahwa sekte kami adalah hadis dan Al-Quran. Semua ini, terutama karena perilaku mereka pada titik kontak ini mengingatkan pada eksternalisme lama, hal ini menimbulkan reaksi terutama terhadap negara-negara Islam lainnya dan umat Islam, terutama Kekaisaran Ottoman. Mereka menghancurkan makam-makam dan sebagainya.
Ada beberapa contoh dari hal ini dalam arsip-arsip Utsmaniyah di Turki. Mereka dikenal sebagai perusak makam. Karena pengaruhnya yang besar terhadap gerakan Salafi masa kini dalam hal ini, Wahhabisme selalu dianggap bertanggung jawab dimanapun ada Filistinisme Salafi, baik yang terkait langsung dengan Wahhabisme atau tidak. Misalnya dalam isu ISIS terbaru, mentalitas Wahhabilah yang disalahkan. Ditunjukkan dan ditunjukkan. Apakah mereka benar mengenai hal ini? Mereka benar karena ekstremisme itu dipahami dari mentalitas Wahabi melalui makna-makna ekstremis yang disangkutkan Muhammad ibn Abdul Wahhab pada barisan para sahabat hadis, dan hal ini tentu saja menimbulkan reaksi. Hubungan gerakan Salafi ini dengan Wahabi memiliki dampak besar terhadap kebijakan luar negeri Arab Saudi dan terutama strategi regionalnya. Tentu saja Wahhabisme juga digunakan sebagai semacam soft power di Arab Saudi selama bertahun-tahun, mungkin sampai Ibn Salman. Dengan kata lain, kita mempunyai institusi seperti Rabitatul Alamil Islami yang sedikit mengingatkan pada TIKA di Turki, sedikit mengingatkan pada Yunus Emre Institute, namun jauh lebih tua dari mereka, didirikan pada tahun 1960-an. Tentu saja Arab Saudi adalah negara kaya. Ada modal minyak. Hal ini memiliki kelebihan. Dengan menggunakan ini, ia juga menciptakan pengaruh agama dan budaya di luar Arab Saudi, terutama di manapun ada Muslim, dan memperkuatnya dengan strategi ekonomi dan politik. Dia menerbitkan buku, mendirikan yayasan, mengatur meditasi sesuai kebutuhan. Terkadang hal ini terjadi di negara-negara barat, terkadang terjadi di negara-negara Islam. Dengan demikian, di dunia ini terdapat aliran-aliran seperti Hanafisme, Syafi'isme, Malikiisme, serta aliran Maturidik dan Asyarisme yang mereka ciptakan terkait dengan keyakinan. Dengan menganggap aliran-aliran tersebut sebagai bid'ah, salah, dan di luar sunni, maka membuka ruang keagamaan. Tentu saja ada juga wilayah politik di balik wilayah keagamaan ini. Terbentuk Arab Saudi melecehkan Iran yang dianggap mewakili Syiah, juga melalui Hanafisme, Maturidisme, dan pemahaman agama berdasarkan Hanafisme yang jauh dari ekses dan kelalaian sebagai negara yang mewarisi Sufi Ottoman. Memahami. Tentu saja ada situasi soft power di sini. Dia menggunakan ini, tapi seperti yang saya katakan, apakah ini akan berlanjut pada Muhammad ibn Salman di era baru, atau mereka akan meninggalkan pekerjaan ini? Jika mereka membiarkan hal ini berlalu, tentu saja ekspansionisme Syiah yang didukung negara Iran, yang merupakan kebalikan dari tesis tersebut, dapat mengambil tindakan yang lebih mudah. Jadi dia bisa mengambil posisi. Ya, dalam konteks ini jika kita melihat lebih detail masa depan Wahhabisme, mengingat reformasi di Arab Saudi, apakah gerakan-gerakan tersebut memiliki masa depan yang permanen? Jadi seperti yang kami katakan, kedua aliran transplantasi dan rasionalisme ini selalu mempunyai pembeli di kalangan Sunni. Apakah Arab Saudi menjadi sponsornya atau tidak, apakah itu pelindungnya atau tidak, ia selalu memiliki pembeli di dunia Islam, terutama di luar Arab Saudi. Mungkin kita bisa ngobrol di siaran lain. Ada gerakan Salafi, yaitu ada gerakan Salafi yang tidak menerima kualifikasi Arab Saudi menjadi emir orang beriman, dan mengatakan awalnya seperti itu kemudian berubah. Gerakan-gerakan ini akan terus berlanjut atas dasar legal dan ilegal, baik disponsori oleh Arab Saudi atau tidak. Ya, begitulah cara kita melihatnya saat ini. Lantas, apa dampak mundurnya Wahhabisme terhadap kehidupan sosial saat ini? Tentu saja, melalui para ulama, kami berbicara tentang tren yang mempengaruhi masyarakat. Ia memiliki Universitas Islam Madinah, Salafisme atau lebih tepatnya Wahhabisme di dunia. Ini adalah lembaga pendidikan yang memajukan pendidikan. Umat Muslim di seluruh dunia datang ke Madinah
untuk mendapatkan pendidikan tinggi dengan peluang beasiswa yang bagus, dan kemudian setelah lulus, mereka kembali ke negaranya, ke Afrika, ke Balkan, ke Kaukasus, dimanapun. Setelah kembali ke sana, ada banyak sekali orang yang membina pendidikan yang mereka terima dan ideologi Wahabi di sana. Tentu saja universitas-universitas dan fakultas-fakultas syariah ini akan kehilangan banyak anggaran lama mereka, dan seperti yang saya katakan, penyebaran salafisme di dunia pada saat ini akan melambat. Dalam masyarakat Saudi, kita tidak dapat secara langsung mengaitkannya dengan Wahabi, tetapi ada situasi di mana Wahabi disatukan dengan adat istiadat, tradisi, dan telah menciptakan beberapa aturan. Sebagai contoh, ia tidak berasal dari Wahabisme, namun Wahabisme mendukungnya. Perempuan yang tidak bisa mengemudikan mobil atau mendapatkan SIM dihapuskan pada masa pemerintahan Pangeran Salman. Misalnya, ini adalah inisiatif yang sangat penting. Perempuan tidak pergi ke teater atau bioskop, atau lebih tepatnya tidak ada teater atau bioskop. Sekarang ada teater dan bioskop, dan di sini perempuan juga ambil bagian, dan sebagai penonton, mereka banyak berpartisipasi dalam acara-acara tersebut, termasuk pertandingan sepak bola dan konser besar. Artinya remaja mempunyai keinginan tertentu. Saya kira reformasi yang dilakukan Muhammad ibn Salman dalam tanda kutip ini didukung terutama oleh generasi muda di Arab Saudi. Selain pendapatan minyak, Pangeran Salman juga mempunyai proyek-proyek besar, terutama pariwisata, sebagai input ekonomi yang akan membuat Arab Saudi tetap bertahan setelah minyak habis. Letaknya di Laut Merah, sebelah utara Jeddah, di pesisir antara Teluk Aqaba dan Hijaz. Kawasan pariwisata dengan anggaran besar miliaran dolar yang disebut Projek Neom sedang dibuka. Ini termasuk studio film, Delilah Ta'ala. Semua ini akan mengubah kehidupan beragama di Arab Saudi, sama seperti kekakuan Wahabisme yang terpatahkan sampai batas tertentu setelah ditemukannya minyak, maka kekakuan tersebut akan semakin terpatahkan pada tahun 1950-an dan 60-an, dan dengan ekspansi baru ini pada tahun 2020-an dan 2030-an. Sepertinya begitu. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Pak, kami sudah banyak bicara tentang berdirinya Wahabisme dan berdirinya Arab Saudi. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, hari ini kita berbicara tentang Wahabisme dan Arab Saudi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.